Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikutinya, tapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikutinya, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandangnya dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, kita masih berada di awal-awal hari di tahun yang baru ini, di awal hari, awal minggu. Dan di awal hari, awal minggu tahun yang baru 2024 ini kita disajikan di minggu biasa kedua ini dengan kisah tentang dua orang murid yang mau mengikut Yesus. Dua orang murid ini adalah dua orang murid yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Lalu ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar yang dikatakan Yohanes, lalu kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Dan di situ kemudian terjadi percakapan. Yesus bertanya kepada dua orang murid ini, "Apakah yang kamu cari?" Mungkin mereka gugup ketika mendengar pertanyaan itu, dan mereka menjawab, entah itu sambil lalu atau ada dalam pikiran mereka menjawab, "Di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Lalu mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Itulah kisah bagaimana dua orang murid bertemu dengan Kristus, dan mereka juga kemudian mau mengikuti Kristus. Salah satu murid ini namanya adalah Andreas, saudara dari Simon Petrus. Lalu kalau dikatakan ada dua orang murid, lalu yang satu lagi namanya siapa? Dalam kitab suci, dalam Injil Yohanes tidak disebutkan nama salah satu murid yang lain. Dan dari tulisan Yohanes ini kita dapat kemudian merefleksikan sesungguhnya kalaupun tidak ada nama yang lain yang disebutkan dari dua orang murid itu, yang disebut hanya Andreas, kita dapat menggambarkan bahwa murid yang lain itu adalah kita ini sebagai orang yang percaya kepada Allah, mau mengikuti Yesus. Maka tadi pertanyaan Yesus kepada dua orang muridnya yang mau mengikuti Dia, "Apakah yang kamu cari?" itu dapat ditanyakan juga kepada kita. Ketika Tuhan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" lalu kita mau menjawab apa? Kalau murid tadi menjawab,
tanya, di mana engkau tinggal? Tuhan mengatakan, tidak menunjukkan di mana dia tinggal, dia hanya mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi supaya dua orang murid itu diajak ikut Tuhan dan melihat sendiri. Tuhan tidak memaksakan suatu ajaran bahwasannya ataupun orang itu harus mengikuti dia, tetapi diajak, mari kamu akan melihat sendiri. Dan kemudian mereka pun datang melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika di sini dikatakan di mana Yesus tinggal, tafsiran Injil Yohanes mengatakan bahwa ini bukan menuju suatu tempat atau lokasi di mana Yesus tinggal, akan tetapi maknanya adalah bahwa Yesus tinggal dalam hadirat Bapa, atau ditafsirkan bahwa Yesus atau arahnya kepada rumah Bapa. Orang diarahkan untuk tinggal melihat Yesus yang ada bersama dengan Bapa. Nah, itulah saudara-saudari, maka dari sabda ini kita dapat merenungkan, sesungguhnya saya menawarkan sebuah permenungan demikian. Ketika tadi Kristus bertanya kepada orang muridnya, apakah yang kamu cari? Itu juga pertanyaan kepada kita semua. Dan saya menggambarkan kita ini kan sebagai orang Katolik ya. Bukti kita sebagai orang Katolik adalah kita sudah dibaptis, gitu ya. Baptisan Katolik menunjukkan kita ini sebagai orang Katolik, beriman dalam gereja Katolik, percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita dibaptis macam-macam, ada yang dari bayi, ya, ada yang remaja dibaptis, ada yang sudah dewasa dibaptis, macam-macam hal. Dan kalau sejak bayi dibaptis, berarti kita ikut kepercayaan dari orang tua kita. Ketika kita membawa kita masih bayi itu dibaptis, berarti kita yang ikuti orang tua, mengajak supaya kita percaya kepada Allah dan jadi Katolik. Tetapi bagi yang mereka ikut belajar, entah itu remaja, dewasa, ikut pelajaran di kelas, mempersiapkan diri kurang lebih 1 tahun, itu mereka sadar pasti mau jadi Katolik, belajar lebih dahulu, diajar oleh guru, katekis, kemudian mereka saatnya dibaptis. Itulah proses orang menjadi Katolik yang tentu kita tahu bersama. Nah, dari proses itu kan kita ini menjadi Katolik, beriman kepada Allah dalam gereja Katolik berdasarkan cerita. Kalau baptis bayi kan ikut orang tua, ya. Lalu ketika sudah mulai beranjak besar, ya mungkin orang tua ada yang mengajari kita berdoa, mengenalkan Katolik itu seperti apa, dan seterusnya. Kalau pengalaman saya, sejauh saya ingat ketika saya kecil, orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya berdoa, ya. Tetapi orang tua itu menanamkan iman Katolik dengan mengajak ke gereja. Setiap Sabtu atau Minggu mengajak ke gereja. Dan saya sekolah di sekolah Katolik, TK di Katolik, SD di Katolik, SMP sudah negeri, SMA negeri, kuliah negeri. Nah, seperti itu, maka saya menggambarkan mungkin peran orang tua tidak begitu dominan dalam iman, tetapi saya tahu Katolik dari guru di sekolah, dari guru agama, dari imam atau romo yang mengajar ataupun ketika ikut misa, itu dari situ. Nah, kita mungkin berbeda-beda tahu gereja Katolik itu, iman Katolik itu dari mana, ya dari tuturan, dari ajaran orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada dari orang tua, kakek nenek, atau dari guru agama, guru di sekolah, atau dari pastor sendiri. Nah, itu kan kita mendengar dari itu semua. Kita tidak ada, mungkin saya menduga 100%, kita belum pernah ketemu dengan Yesus secara langsung dan bincang-bincang. Kalau ada yang pernah ketemu dengan Yesus dari muka ke muka lalu ngomong dengan Yesus, nanti bilang kepada saya, ya, Romo, saya pernah ketemu dengan Yesus secara langsung, ngobrol nih panjang lebar. Nah, luar biasa berarti. Nah, kita beda dengan para murid. Para murid itu kan ketemu langsung, ya, ketemu langsung, bercakap-cakap, Yesus mengajar, mereka mendengarkan, lalu ikut berkarya bersama Yesus, ikut makan bersama, tahu Yesus menderita. Nah, itu wajar kalau mereka kemudian
melihat dan percaya kepada Yesus. Tetapi kenapa kita sampai sekarang masih percaya ya, nggak ketemu dengan Yesus langsung, tapi hanya sekedar mendengar, diajari, tapi sampai saat ini Anda dan saya itu tetap jadi Katolik. Kenapa sampai segitunya? Pasti ada sesuatu di sini, ya. Karena kita beriman ini kan dari mendengarkan orang yang mengajarkan kepada kita. Sedangkan para murid itu beriman karena ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Sehingga wajar mereka percaya karena Tuhan memberikan mukjizat, macam-macam hal yang luar biasa. Sehingga mereka melihat lalu mereka percaya. Nah, kita ini tetap bertahan sebagai orang Katolik. Ketika saya renungkan, kenapa ya sampai sekarang? Padahal kita nggak ketemu langsung dengan Tuhan. Lalu kita mendengar dari orang-orang sekitar kita, lalu kemudian kita percaya terus bertahan sampai saat ini. Dan Bapak Ibu yang sudah usia lanjut senior ini kan juga terus bertahan dari iman Katolik sampai sekarang. Mengapa Anda bertahan? Nah, mungkin pertanyaan ini yang dapat terus direnungkan seperti Tuhan bertanya kepada dua orang murid tadi, apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari? Lalu Tuhan mengajak para murid atau mengajak kita untuk mari dan kamu akan melihatnya. Mungkin Anda sudah menemukan yang Anda cari ketika ikut Tuhan, ikut Kristus. Sehingga Anda mau terus tinggal bersama Kristus. Mau terus menjadi orang Katolik, mungkin sudah menemukan yang dicari. Tapi bagi yang belum menemukan yang Anda cari dalam hidup atau beriman sebagai orang Katolik, itu menjadi sebuah proses yang dapat terus-menerus digali dan direnungkan sepanjang hidup ini. Dan pastinya ketika tetap bertahan sebagai orang Katolik, tentu ada sebuah pengalaman iman. Sehingga tetap terus mau percaya kepada Allah melalui gereja Katolik. Nah, itulah saudari-saudara, anak-anak terkasih, sebuah permenungan yang ditawarkan berdasarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Semoga ini menjadi kekayaan iman kita dan juga pengetahuan, dan kita juga terus mampu merenungkan dalam hidup kita bagaimana kita beriman kepada Allah, percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam hidup kita, dan tetap setia menjadi Katolik, bahkan mungkin nantinya setia sampai mati untuk menjadi Katolik, karena ketika kita dibaptis sejak awal itulah baptisan yang kekal, tidak akan hilang sampai maut kemudian menjemput kita karena Tuhan mengendakinya. Nah, mari kita mohon kepada Allah, semoga kita juga mampu untuk menjawab pertanyaan dari Tuhan, apakah yang kamu cari, dan kemudian kita juga mampu memaknai pengalaman iman atau kepercayaan kita kepada Allah dalam gereja Katolik.